Pemirsa, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan berujung dengan kematian taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika. Selain itu, Kemenhub juga telah menonaktifkan Direktur STIP dari jabatannya. Lalu bagaimana proses hukum selanjutnya? Kita akan berbincang bersama kuasa hukum keluarga Putu, Cito Cumbadrika. Selamat malam, Pak Cito. Selamat malam, Mbak Fitria. Baik, Pak Cito, beredar ini mengenai tangkapan layar percakapan antara almarhum dengan kekasihnya terkait pengakuan penganiayaan yang dialami almarhum selama ini. Ini apakah benar ataupun bagaimana sebetulnya ceritanya, Pak? Oke, baik. Terkait dengan tangkapan layar tersebut, ya bisa saya pastikan itu benar ya. Antara korban dengan pacarnya. Jadi memang ditemukan memang ada chat yang mengatakan kalau misalnya si korban ini ada terkena kekerasan lah ya, pukulan atau kekerasan, juga ada fotonya. Jadi memang terkait dengan chat tersebut memang benar adanya, memang chat antara korban dengan pacar korban. Saya kira seperti itu. Dari kuasa hukum korban, apakah sudah berkomunikasi dengan kekasih korban? Artinya untuk mengetahui bagaimana kemudian peristiwa itu terjadi. Apakah kemudian penganiayaan ini memang sudah berulang kali terjadi? Siapa pelakunya? Apakah sudah ada komunikasi seperti itu? Oke, kalau balik lagi, kalau kami, ya Mbak ya, tadi tapi mungkin nanti dari pihak kepolisian jika ingin memperdalam terkait dengan chat tersebut mungkin bisa atau akan memanggil pacar korban untuk memperjelas ya rincian dari chat tersebut. Tapi kalau dari kami sendiri sih kuasa hukum sih memang belum bertemu, tapi memang kami konfirmasi memang chat tersebut benar adanya, Mbak. Oke, saat ini dari pihak kepolisian sudah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Bagaimana tanggapan dari keluarga? Ya, yang pasti keluarga sangat menyambut baik, Mbak, dan juga mengapresiasi terhadap kinerja dari Polres Jakarta Utara. Ya, memang seperti yang sudah kami dibahas oleh keluarga dan oleh kuasa hukum, Mbak. Kami memang mencurigai bahwa memang pelaku ini lebih dari satu, dan memang dari Polres Jakarta Utara sangat responsif dan juga langsung melakukan rekon, juga kembali melakukan BAP terhadap saksi-saksi, dan akhirnya tersangka menjadi lebih dari satu. Saya kira itu merupakan kabar yang baik bagi keluarga, Mbak. Oke, dari 4 tersangka yang telah ditetapkan, apakah pihak keluarga pernah mendengar nama-nama ini diceritakan mungkin dari almarhum atau tidak? Oke, korban ini memang tidak pernah membicarakan apa yang terjadi di kampusnya, Mbak. Jadi memang ketika korban itu berhubungan via telepon atau bertemu juga dengan keluarga, itu tidak pernah membahas terkait dengan kondisi di kampusnya, terjadi apa, ada apa, atau bagaimana, dan juga tidak pernah menyebutkan nama-nama senior-seniornya, Mbak. Oke, baik. Dari pihak kepolisian sendiri memang sampai saat ini belum meminta keterangan dari Direktur STIP yang kemudian sudah dinonaktifkan dari jabatannya dari Kemenhub ataupun pejabat STIP yang sudah dinonaktifkan. Dari pihak keluarga sendiri, apakah ada harapan kemudian pihak kampus juga ikut dimintai keterangan? Oke, yang pasti pihak keluarga sangat berterima kasih dengan Pak Budi selaku Menhub yang sudah memberikan statement-statement seperti menonaktifkan dari ketua atau direktur STIP, juga nanti akan ada ada banyak poin ya, termasuk ada menghilangkan pangkat, tidak menerima masuk. Saya rasa saat ini keluarga menyambut baik apa yang telah disampaikan oleh Pak Budi selaku Menhub,
Nah, jadi memang kita melihat ada langkah-langkah taktis dari Pak Menhub untuk untuk mencegah terjadinya hal yang seperti ini terjadi lagi. Karena memang sudah kami tegaskan juga harapan kami, harapan keluarga itu memang agar tidak ada putu-putu selanjutnya di STIP. Jadi dengan statement-statement yang telah diberikan oleh Pak Budi, dan Pak Budi juga datang berkunjung ke rumah almarhum, ya kami sangat menyambut baik terhadap bagaimana Menhub dalam penanganan terkait dengan kasus ini. Dan juga dari Kementerian Perhubungan juga menyatakan akan mengawal kasus ini. Mengawal kasus ini agar dapat diproses dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Saya rasa untuk saat ini apa yang menjadi statement dari Pak Budi sudah cukup bagus, sudah oke, dan keluarga mengapresiasinya. Seperti itu, Mbak. Artinya dilihat dari rangkaian proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan juga respon dan langkah yang diambil oleh Kementerian Perhubungan, mendapat apresiasi dari keluarga, seperti itu Pak Cito? Betul, jadi langkah-langkahnya sudah oke, sudah sangat cepat. Ya sekarang bagaimana kita dari kuasa hukum dan juga keluarga untuk mengawal proses ini sampai nantinya ada putusan kekuatan hukum yang mengikat. Oke, nextnya akan seperti apa langkah untuk mengawal kasus ini? Oke, baik. Yang pasti kalau kami pasti akan berkoordinasi selalu dengan pihak kepolisian, Mbak. Kami terus berkoordinasi untuk mengupdate apakah ada perihal-perihal baru, seperti ada informasi-informasi baru, atau mungkin juga dari pihak kepolisian membutuhkan keterangan, informasi, bukti yang lainnya yang memang bisa kami sediakan. Yang pasti kami bahu-membahu bersama Polres Jakarta Utara coba untuk bisa mengawal kasus ini agar para tersangka bisa mendapat hukuman yang setimpal. Seperti itu, Baik. Mbak. Baik, terima kasih Pak Cito Cumbadrika telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.